Halo, selamat pagi Tani Lovers. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda para petani, penyuluh, dan juga seluruh insan pertanian di Indonesia dimanapun berada. Dan tentunya seperti biasa 30 menit ke depan kita akan kembali berbincang mengenai pertanian Indonesia secara langsung hari ini, hari Selasa 21 Januari 2025. Bersama saya Elsa Sabrina dan inilah Kementan Gaspol. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diingatkan membangun kekuatan bangsa melalui gotong royong yang berakar dari setiap hati rakyat Indonesia. Petani di pelosok desa, ilmuwan, tentara, hingga masyarakat luas bergerak bersama, menyatukan tekad, menyingsingkan lengan baju untuk menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial dan Gen Z, serta pekarangan pangan lestari. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa tanah subur Indonesia yang diberkahi alam yang kaya akan kembali menjadi ladang yang memproduksi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Bersama-sama, kita menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah, mewarisi kekuatan leluhur yang tak pernah gentar. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Kolaborasi akan membawa kita menuju masa depan pangan yang cerah, demi kemandirian bangsa, demi kemakmuran bersama. Ya, Tani Lovers, Kementan Gaspol ini adalah program dari TV Tani Indonesia yang mana ini adalah bukti bahwa kami terus memberikan tayangan mengenai pertanian Indonesia yang menjadi saksi perjuangan anak bangsa untuk mendampingi dan juga mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Dan juga untuk itu seperti biasa kita akan berbincang setiap harinya bersama Kepala Dinas dan juga para petani dan juga seluruh insan pertanian di setiap wilayah Indonesia. Dan kali ini di pagi hari ini saya akan berbincang dengan Bapak Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang dengan Bapak Prayitno. Kita akan melihat dan juga mengetahui begitu ya bagaimana persiapan di musim tanam 2025 ini secara langsung di Desa Banjaranyar, Kecamatan Radu Dongkal di Pemalang sendiri. Tani Lovers sudah terhubung dengan Pak Prayitno. Ya, kita masih berusaha untuk terhubung dengan Pak Prayitno. Ya, oke, selamat. Ya, selamat pagi Bapak. Ya. Baik. Oke, Pak Prayitno, izin untuk kita sedikit koordinasi sedikit Pak. Bisa mungkin dimiringkan dulu untuk tampilan layarnya dan kita akan berbincang mengenai pertanaman di Pemalang sendiri. Sebentar, tutup dulu sebentar ya.
Oke, siap. Kita masih berusaha untuk mengetahui bagaimana persiapan di Pemalang sendiri. Dan juga sebelum itu, Tani Lovers, kita tidak henti-hentinya ingin memberikan informasi bahwa Kementerian Pertanian memiliki informasi penting begitu ya, bahwa kami membuka hotline pengaduan pupuk apabila Tani Lovers mendapati penyelewangan pupuk begitu ya, dan juga penggunaan pupuk yang tidak sesuai. Langsung saja, dan juga aduan-aduan terkait, langsung saja hubungi di narahubung kami di 0812 3539 7615. Sekali lagi boleh saya ulangi di 0812 3539 7615. Dan juga laporan dari Tani Lovers tentunya akan kami tindak lanjut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Tani Lovers. Baik, masih berusaha akan kami hubungkan dengan di Kabupaten Pemalang sendiri. Untuk itu, sebelum itu kita akan melihat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kami mewakili pemerintah bertanda tangan membuat keputusan untuk distribusi pupuk. Kami serahkan ke PIHC, PI Pupuk Indonesia, PI Indonesia langsung direct ke kelompok tani. Sehingga sangat sederhana. Adanya keterlambatan distribusi pupuk subsidi dan prosedur administrasi yang berbelit-belit berdampak pada produktivitas yang rendah. Melihat masalah ini melalui rapat koordinasi terbatas pangan, pemerintah memutuskan untuk memangkas 145 regulasi yang mengatur tentang pupuk dengan harapan distribusi lebih cepat sampai pada petani. Pemangkasan regulasi ini tentunya memberi manfaat bagi para petani, seperti proses administrasi yang lebih singkat, ketepatan alokasi pupuk pada petani, target kuota pupuk subsidi 2 kali lipat bisa terlaksana, dan petani mendapat pupuk tepat waktu. Kebijakan ini diharapkan lebih memudahkan para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga mampu meningkatkan produktivitas demi terwujudnya swasembada pangan. Sedikit tayangan mengenai bagaimana upaya pemerintah mencapai swasembada pangan Indonesia. Dan untuk itu kita akan mengawal secara langsung melihat bagaimana persiapannya di musim tanam awal tahun 2025 ini bersama khususnya di Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan Bapak Kepala Dinas. Selamat pagi Pak. Bapak dengan sudah terhubung? Ya. Oke, Bapak izin mungkin boleh kita sedikit koordinasi, mungkin HP-nya bisa dimiringkan. HP-nya bisa dimiringkan dengan rotasi otomatis yang sudah dinyalakan. Ya, Pak Kabit izin rotasi otomatisnya boleh dinyalakan terlebih dulu. Baik. Gimana nih ya? Ya, Tani Lovers, kita masih berusaha untuk kembali mendapatkan informasi secara langsung di Desa Banjaranyar. Dan juga ini kita akan melihat secara langsung ya persiapannya dengan Bapak Kepala Bidang dan juga Bapak Kepala Dinas yang masih kita upayakan untuk terhubung dan juga mendapatkan informasi di sana. Baik, masih oke. Baik, Tani Lovers. Dan sebelum itu kita masih akan mencoba terhubung. Namun sebelum itu saya tentunya mengucapkan selamat kepada Kementerian Pertanian yang baru saja mendapatkan penghargaan sangat baik untuk penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2024. Dan juga untuk penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi. Dan juga penilaian ini, Tani Lovers, adalah bentuk
untuk komitmen Kementerian Pertanian untuk meningkatkan iklim usaha nasional. Dan untuk Mentan Amran sendiri menyampaikan bahwa percepatan pelayanan publik di sektor pertanian ini memang harus ditingkatkan untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tadi Lovers, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga selamat begitu ya untuk segala dukungan sehingga Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan sangat baik untuk penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2024. Baik, karena kita masih berupaya untuk terhubung dengan Pemalang sendiri, kita akan beralih ke Lebak Banten di Desa Kapundahan, Kecamatan Cijaku dengan Bapak Kadis Rahmat, Bapak Kepala Dinas Pertanian Rahmat, sudah terhubung? Ya. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Oke Pak Kadis. Mungkin di sana sedang ada acara ya Pak ya? Sebenarnya kita sekarang sudah di Kapunduhan, karena memang di Kapunduhan pada tanam. Ini kita sedang cara tanam jagung serentak juta hektar dengan sama Jadi kita ada di Kecamatan Maja, kita memanfaatkan lahan perumahan yang belum dimanfaatkan untuk kita optimalkan ditanam jagung. Ini untuk mendukung cita-cita, mendukung mudah-mudahan bisa menopang ketahanan pangan di Lebak. Begitu Bu Elsa. Oke, baik. Kemudian untuk targetnya sendiri seperti apa Pak di sana? Ini di lahan ini tersedia 1 hektar. Mudah-mudahan nanti ya, sedikit terputus dengan Pak Rahmat. ya. Sedikit terputus, sudah kembali terhubung Pak? Baik, ini di Maja melakukan ini mudah-mudahan kelompok tani mengoptimalkan lahan yang ada sehingga bisa menopang suasana pangan, khususnya jagung, juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya. Betul. Ini 1 juta hektar. Ini di Banten ada 4 titik yang dijadikan lokasi, termasuk Lebak di Maja ini, Bu. Oke, kemudian untuk nanti pelaksanaan dan realisasinya seperti apa keterlibatan dari Polri sendiri, Pak? Baik, ini kita sih kerjasama dengan pemilik lahan. Misalkan ada punya perusahaan, lahannya tidak terpakai atau lahan tidur, ini kita optimalkan. Nanti kami memfasilitasi dengan kelompok untuk menanam lahan tersebut sehingga bisa. Oke. Baik Bapak. Kemudian mungkin boleh disampaikan juga sebagai Kepala Dinas Pertanian begitu. Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan dan juga para petani dalam kegiatan ini, Pak? Saya sangat bersyukur nih, berasa alhamdulillah kita koordinasi kerjasama dengan Polda, dengan Polres, dengan Pak Mekla, dengan penyuluh, dengan kelompok tani, alhamdulillah sudah terbina dengan baik sehingga ketika ada program nasional yang membutuhkan kerjasama semua pihak, ini bisa kita laksanakan dengan baik. Oke. Dan memang alhamdulillah kuantitas jagung di Lebak ini mencapai 5,6 ton per hektar ini. Baik. Kemudian kalau berbicara mengenai tantangan yang perlu diwaspadai begitu ya Pak ya, mungkin boleh disampaikan juga dan juga peluang yang bisa dimaksimalkan seperti apa? Ya, baik. Untuk tantangan sangat tantangan oleh Dayak ya. Ini mudah-mudahan bisa kita antisipasi gitu. Kalau cuaca ini alhamdulillah masih mendukung, masih ada hujan, untuk air aman, pupuk juga masih aman. Sehingga mungkin kami akan fokus untuk memperkuat kerjasama antara kelompok dengan perusahaan yang akan membeli jagung. Jadi apa yang kita mau bisa karena memang diserap oleh perusahaan.
Mhm. Oke, kemudian untuk kedepannya hasil panennya nanti apakah sudah eh, distribusinya seperti apa, Pak? Ini sudah terjadi juga Mbak Eva dengan yang ada lebak Sedikit terputus, Pak. dengan Baik, dengan yang sedikit terputus, mungkin bisa diulangi, Pak Rahmat. ya untuk pemasaran nanti kita alhamdulillah dengan perusahaan kan tanam oleh petani ini bisa kembali ke kan. Oke, berarti artinya sudah ada off-taker ya, Pak ya? Izin Pak Kadis, sedikit terputus. Kita kondisi apapun Ya, oke, siap. Pak, mungkin terakhir sebagai penutup harapannya seperti apa, Pak? baik Bu, terima kasih banyak kesempatannya. Saya berharap mudah-mudahan Lebak dan ini bisa mendukung asa cita Pak Presiden Prabowo. Ini sangat strategis. Ketahanan suatu bangsa berawal dari ketahanan pangan masyarakatnya. Jadi maka kita mudah-mudahan kami beserta jalan di Lebak juga memperkuat koordinasi sinergitas juga bisa dengan depan. Oke. Ya, terima kasih Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Kadis atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Semoga kita dapat berbincang di lain waktu. Salam buat semuanya. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Ten Lovers, kita sudah mengetahui begitu ya bagaimana persiapan tanam jagung begitu secara serempak di Lebak, Banten bersama Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Bapak Rahmat. Setelah itu kita akan mencoba kembali menghubungi Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang bersama Pak Prayitno dan juga melihat bagaimana persiapan tanam padi gogo di sana. Baik, sudah terhubung dengan Pak Kadis. Oke. Halo ya Mbak. Sedikit koordinasi untuk layarnya bisa dimiringkan Pak. Kita bikin mendatar. Oh. Tadi ya Mbak. Ya. Baik, Ten Lovers, kita masih berusaha untuk mendapatkan informasi secara maksimal dari Desa Banjaranyar, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Tani Lovers. Dan juga tidak henti-hentinya Tani Lovers bahwa Kementerian Pertanian selalu membuka hotline pengaduan pupuk apabila Tani Lovers mendapati penyelewangan penggunaan pupuk dan juga aduan-aduan terkait. Bisa langsung saja hubungi narahubung hotline kami di 0812 3539 7615. Sekali lagi 0812 3539 7615. Dan juga laporan dari Tani Lovers tentunya akan kami tindak lanjut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke lapangan bersama Pak Kadis. Baik, Tani Lovers, masih ada beberapa upaya yang kita usahakan untuk mendapatkan informasi secara langsung begitu ya Tani Lovers ya, supaya mendapatkan informasi yang maksimal dan bisa memberikan informasi yang optimal juga. Namun sebelum itu kita akan melihat tayangan berikut ini. Selamat 100 episode Pertanian Gaspol yang ditayangkan oleh TV Tani. Semakin solid dan terus berkembang dalam menginformasikan informasi dunia pertanian yang akurat dan aktual dari seluruh Indonesia. Pertanian Gaspol semakin keren. Lihat, tayangan program Kementan Gaspol
yang disajikan melalui kanal YouTube TV Tani adalah merupakan langkah terobosan yang luar biasa dari Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Tayangan ini merupakan jembatan informasi yang efektif untuk menyampaikan capaian program strategis pertanian nasional kepada masyarakat. Terima kasih kepada Kementan yang terus berdedikasi untuk membawa perubahan, kemajuan pertanian yang nyata di Indonesia. Kementan. Menurut saya sebagai pekerja media, gerakan Gaspol dari Kementan ditayangkan oleh TV Tani ini merupakan langkah strategis yang kreatif dari Kementerian Pertanian dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ketahanan pangan. Kementan, Gaspol. Ya, sudah terhubung dengan Bapak, Pak Kadis, atau Pak Kabid saya berbincang di pagi hari ini. Baik, masih berusaha untuk kembali terhubung, namun mungkin ada sedikit kendala di Pemalang, Desa Banjaranyar, Kecamatan Radu Dongkal, karena mengingat jarak yang cukup jauh dan juga terkendala sinyal dan satu lain hal, mungkin akan kita agendakan kembali di lain waktu, Tani Lovers. Dan untuk itu, mungkin informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan di pagi hari ini. Saya Elsa Sabrina mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kementan, Gaspol.